Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita kembali dalam video pembelajaran mata kuliah inventarisasi hutan. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas terkait perhitungan angka bentuk batang. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pertemuan ini yaitu mahasiswa mampu menghitung angka bentuk pohon dan ria pohon. Definisi angka bentuk batang itu merupakan perbandingan atau rasio antara volume batang yang sebenarnya dengan volume silinder yang memiliki tinggi atau panjang yang sama. Jadi ini adalah perbandingan ya, perbandingan antara volume batang yang sebenarnya dengan volume silinder atau silindris. Perhitungan angka bentuk batang itu didasarkan pada pengukuran dimensi pohon seperti diameter pohon, tinggi pohon, luas bidang dasar. Jadi ya, dimensi pohon ini yang dapat menghitung angka bentuk batang. Dan di dalam menghitung angka bentuk batang ini bervariasi karena sangat dipengaruhi oleh jenis pohon, umur pohon, ukuran tajuk dan tempat tumbuh, dan pengaruh angin. Sedangkan pengukuran merupakan cara untuk mengetahui atau menduga suatu dimensi. Oleh karena itu, pengukuran ini sangat penting dilakukan, terutama kita seorang rimbawan di dalam melakukan pengukuran, terutama di bidang kehutanan. Untuk apa? Yaitu untuk mengetahui potensi suatu tegakan hutan agar dapat dimanfaatkan secara baik. Salah satu caranya untuk mengetahui potensi suatu tegakan itu dapat diketahui dengan apa? Yaitu dengan perhitungan angka bentuk batang. Jadi perhitungan angka bentuk batang termasuk salah satu karakteristik pohon yang mempunyai arti penting dalam penafsiran hasil hutan. Jadi kita harus tahu bagaimana cara menghitung angka bentuk batang. Sangat penting ya sebagai seorang rimbawan nanti kalau kita bekerja di bidang kehutanan, terutama di lapangan. Bagaimana cara perhitungan angka bentuk batang? Nah, ini ada beberapa angka bentuk batang. Yang pertama adalah angka bentuk mutlak, yaitu angka bentuk di mana volume silindris menggunakan LBDS berdasarkan diameter pada pangkal. Yang kedua, angka bentuk buatan, yaitu angka bentuk di mana volume silindernya menggunakan LBDS berdasarkan diameter setinggi dada. Dan yang ketiga adalah angka bentuk normal, yaitu angka bentuk di mana volume silindernya menggunakan LBDS berdasarkan diameter pada ketinggian 1/10. Jadi itu adalah bentuk-bentuk angka bentuk batang ya. Jadi ada angka bentuk mutlak, ada angka bentuk buatan, dan angka bentuk normal. Nah, kalau kita visualisasikan, nanti bisa dilihat di sebelah kanan saya ya. Kalau kalian menebang suatu atau satu pohon, itu nanti ada lingkaran-lingkaran tuh. Kalau perhatikan, lingkaran tahunan ya. Dari kita lihat dari tengah-tengah kecil terus sampai ke lingkaran terbesar itu membesar, dari kecil tadi itu membesar itu adalah menggambarkan lingkaran itu adalah pertumbuhan atau pertumbuhan tahunannya ya. Hingga kita dapat melihat penampang melintang suatu batang yang pada umumnya tidak teratur. Biasanya seperti bentuk lingkaran. Dan kadang-kadang kita perhatikan ya tidak persis kayak lingkaran kan gitu ya. Apabila kita perhatikan biasanya di bagian pangkal pohon bentuk penampang lintang tersebut bahkan sangat jauh berbeda dengan bentuk lingkaran. Oleh karena itu ketidakaturan bentuk batang di pangkal pohon ini disebabkan karena pengaruh angin yang tetap dan lereng. Nah, kalian kalau melihat jadi bentuk batang itu kan ada yang lurus tetap tapi tidak percis ya, tidak percis. Penampang melintangnya itu tidak percis berbentuk. Dan biasanya bentuk batang itu berkaitan dengan perubahan diameter.
batang karena perubahan tinggi pengukuran. Karena perbedaan diameter pada berbagai macam ketinggian itu, maka secara umum ada 3 macam pendekatan bentuk batang. Itu menurut Sadono dan kawan-kawan 2009 itu, yang pertama adalah pangkal batang didekati dengan bentuk niloid. Terus yang kedua, segmen batang bagian tengah didekati dengan paraboloid. Yang ketiga, bagian ujung pohon dapat didekati dengan bentuk kerucut atau konoid. Bisa juga dengan bentuk paraboloid. Nah, itu gambar-gambarnya itu kalau parabola gitu ya bentuknya. Jadi bundarnya itu tidak persis bundar kayak lingkaran. Ada beragam keadaan tegakan menurut tempat tumbuh dan lingkungannya, menyebabkan bentuk batang pohon bervariasi dari suatu kondisi tempat tumbuh dengan kondisi tempat tumbuh yang berbeda. Nah, kita mengenal angka bentuk batang itu biasanya dengan kode huruf F kecil, yaitu sebagai perbandingan antara isi kayu melalui perhitungan volume per seksi dengan isi silinder yang mempunyai dBH dan tinggi pohon yang sama. Belum menentukan angka bentuk dari suatu pohon, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa? Yaitu mengetahui diameter, tinggi, luas, bidang dasar. Dan ketiga tadi itu disebut, kita sering menyebutkan parameter pohon, ke dimensi pohon ya. Angka bentuk ya, seperti dijelaskan di awal, merupakan perbandingan antara volume batang yang sebenarnya dengan volume silinder yang memiliki dan panjang yang sama. Jadi kuncinya di situ. Ada 3 kata poin yang harus kalian ingat, yaitu volume batang yang sebenarnya dan volume silinder yang memiliki tinggi dan panjang yang sama. Jadi tinggi dan panjang itu harus sama. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan volume pohon dengan pendekatan rumus volume silinder. Ya, 1/4 V D kuadrat kali H kali F. F-nya ini angka bentuk, volumenya ya volume. Secara umum, bentuk pohon bervariasi menurut jenis atau kelompok jenis dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Oleh karena itu, dalam penyusunan perangkat penentuan volume perlu memperhatikan karakteristik tersebut. Ini penting ya. Dalam penelitian bagus juga nih terkait dugaan volume batang apa gitu ya, jenis tanaman apa gitu. Perangkat penduga volume pohon yang bersifat umum adalah untuk berbagai jenis dan lokasi hutan dapat menyebabkan hasil dugaan yang kurang teliti, biasanya begitu, dan tidak akurat, sehingga informasi masa tegakan yang dihasilkan bisa underestimate ataupun overestimate dari hasil dugaan-dugaan tadi karena beberapa dugaan yang tidak teliti dan tidak akurat. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang bisa kalian gunakan sebagai pegangan. Itu ada Ilmu Perkayu ya, terbitan tahun 2000. Baik, seperti yang telah dijelaskan tadi ya terkait perhitungan angka bentuk batang pohon ini. Jadi di dalam perhitungan angka bentuk batang pohon ini sangat bermanfaat sekali untuk mengetahui volume ya, atau dugaan volume. Di mana di dalam perhitungan angka bentuk batang pohon ini kita juga harus mengetahui bagaimana pengukuran luas bidang dasar. Makanya di pertemuan atau di video pembelajaran yang keempat kemarin kita mempelajari bagaimana cara mengukur luas bidang dasar. Dengan cara mengukur luas bidang dasar, kita akan mengetahui angka bentuk pohon. Di mana angka bentuk pohon ini itu sangat bermanfaat ya, seperti yang saya jelaskan di awal untuk pendugaan volume pohon. Baik itu pohon berdiri ataupun panjang pohonnya, kan gitu ya. Jadi dengan kita mengetahui angka bentuk pohon ini, kita bisa menduga volume pohon. Biasanya dengan kita bisa menduga volume pohon itu dalam hal prakteknya, misalkan banyak kalau kita melihat pemborong ya, pemborong pembeli kayu-kayu yang pohon berdiri itu, dia udah bisa menduga gitu. Oh, sekian volumenya, maka
dia akan berani bayar sekian. Kan gitu ya. Mungkin mereka udah punya ilmunya kan terkait bagaimana dugaan volumenya, kan gitu ya. Jadi kita akan mengetahui, oh dugaan volume misalkan pohon cenggon ini sekian kubik dalam 1 hektarnya. Dengan dia mengetahui masing-masing angka bentuk pohonnya, kan gitu. Nah, dari situ sangat penting sekali. Nah, di dalam hal penelitian nanti kalian juga bisa nih, harusnya banyak nih. Tapi saya juga sangat heran ya, banyak mahasiswa yang belum tertarik atau belum mau terkait bagaimana kita menghitung dugaan volume, ya kan? Volume pohon A, misalkan, pohon B, gitu. Karena padahal itu sangat bermanfaat, gitu loh. Dan sebenarnya penelitiannya sederhana sih, sebenarnya hanya mau menghitung tidak, kan gitu. Mau melakukan pengukuran atau tidak. Karena kita dengan mengetahui dugaan volume, misalkan dugaan volume damar, ada nggak sampai sekarang? Nah, itu juga kita harus tahu, ya. Nah, dengan melakukan pengukuran angka bentuk pohon ini, kita akan mengetahui dugaan volume dari suatu pohon. Seperti tadi kan ada angka bentuk yang mutlak, absolut. Nah, itu kuncinya kita akan mengukur ruas bidang dasarnya, ya kan? Sehingga kita akan mengetahui angka bentuk pohonnya. Ya F-nya itu tadi, ya F ini untuk apa? Untuk volume. Kan tadi kan udah ada rumusnya, kan gitu ya. 1/4 D kuadrat kali H kali F. Dimana F ini angka bentuk pohonnya. Jadi setiap pohon mempunyai angka bentuk tuh masing-masing. Gitu. Tidak sembarangan. Oh, pohon ini angka bentuknya ini, pohon ini angka bentuknya ini, gitu. Jadi masing-masing ada ininya. Nah, terkait penelitian itu bagus sebenarnya dan cepat sebenarnya ya, untuk melakukan itu. Yaitu tadi saya perhatikan selama mengajar belum banyak ya terkait penelitian angka bentuk pohon untuk menduga suatu volume pohon. Ya, saya sih berharap ke depan kalian bisa dengan materi ini bisa memahami sehingga bisa melakukan penelitian yang bisa bermanfaat lagi di dalam dunia kehutanan. Mungkin itu saja materi dalam video pembelajaran yang ke-6 ini terkait angka bentuk pohon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.